أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanang semuanya, kembali di season kedua. Yang pastinya di Jumat 22 Mei 2020. Dan hari ini kita dengan tema Ramadan dan Idul Fitri.
dalam nuansa yang berbeda bersama Ustadz yang fenomenal, yang pastinya Ustadz yang pastinya luar biasa. Ada Ustadz Mabrusyah, sarjana pendidikan Islam, sarjana ilmu politik dan juga magister hukum Islam, selaku ketua umum MUI dan juga salah satu dosen IAIN Syurup. Dan hari ini luar biasa bisa hadir Ustadz. Makasih. Yang pastinya di Ramadan yang berbeda, Ya, di tahun yang sesudah yang pastinya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mabrusyah, yang pastinya dengan tema Ramadan dan Idul Fitri dengan nuansa yang berbeda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahrul siyam lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudara yang rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita telah berada pada hari yang ke-29 Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah pada hari Minggu besok kita akan merayakan Idul Fitri dan pada malam Minggu kita akan merayakan takbiran. Tapi memang suasana Ramadan tahun ini dan Lebaran atau Idul Fitri sedikit berbeda. Kalau biasanya kita tarawih di masjid secara berjamaah dengan jumlah yang besar, saat ini kita tarawih dengan keluarga di rumah masing-masing. Kalau selama ini ada tarawih keliling, ada kultum Ramadan dengan jamaah yang besar, hari ini tarawih keliling ditiadakan. Kalau selama ini kita ada buka puasa bersama, kemudian ada sahur bersama, saat ini kita sahur dan buka bersama hanya dengan keluarga. Betul. Ini tentu yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya. Namun demikian, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap khusyuk melaksanakan ibadah sampai Ramadan menjadi paripurna. Dan yang paling penting, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saya kira demikian, terima kasih. Oh, luar biasa Pak Ustadznya. Walaupun berbeda dari tahun yang sebelumnya, tapi ini ada hikmahnya, kita bisa berkumpul dengan keluarga yang pasti Ustadznya. Nah, tadi udah Ustadz sampaikan bahwa kegiatan mulai dari tarawih, tadarus, dan juga biasanya kalau para ulama ini biasanya ada safari Ramadan. Iya. Nah, kalau Ustadz sendiri dalam kegiatan Ramadan ini dalam keluarga ini apakah masih berlaku juga untuk Ustadz di rumah? Mungkin bisa diceritakan untuk sanana semuanya yang ada di rumah kegiatan Ya, Ustadz? tentu sama dengan warganet yang lain, kami juga melaksanakan ibadah tarawih bersama keluarga di rumah. Dan kalau selama ini kami melaksanakan safari Ramadan dengan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong, bersama MUI, bersama Ormas Islam, atau langsung kunjungan ke masjid-masjid, pada tahun ini kultum Ramadan kami laksanakan secara live di channel YouTube. Itu barangkali yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ya, yang penting ada yang disampaikan untuk masyarakat sekitarnya. Kalau berbicara tentang Ustadz Mabrusyah yang pastinya selaku ketua umum MUI dan juga Rejang Lebong dan juga dosen IAIN Syurup yang 10 tahun yang lalu, yang pastinya kalau berhadapan kayak gini saya kayak mahasiswa sama dosen. Iya. Tapi bercerita tentang kegiatan di rumah Ustadz, yang pastinya saya pernah membaca putra putri dari Ustadz juga orangnya jago-jago hebat-hebat semua. Apakah di Ramadan ini masih berlanjut murotalnya? Iya, alhamdulillah anak kami yang nomor 2 yang namanya Hana Mabrukah Qatrunada tahun ini hafalannya genap di 2 juz. Wow. Alhamdulillah. Kelas 3 SDIT ya. Sementara yang kecil kami dorong terus untuk juga tahfidz hampir 1 juz. Ya. Inilah barangkali yang bisa kita dorong. Kami tetap merotal walaupun dengan cara online. Biasanya kalau kami tiap hari mengantarkan anak-anak ke tempat sekolah tahfidz, ke madrasah, tapi sekarang mengirimkan hafalan melalui WA. Tapi tetap dicek ya Ustadz. Ya, tetap dicek.
Iya, Kiat-kiatnya biar yang baru 3 tahun tadi udah bisa hafal, kiat-kiatnya apa? Mungkin keluarga dari sananya juga ingin tahu kiat-kiatnya biar anak ini dari kecil memang udah bisa murotal gitu. Iya, tentu harus dimulai dari keluarga ya, harus mulai dari sedini mungkin. Karena memang kata Nabi, adibu auladakum ala salasati khisalin. Ya. Ajari anakmu tentang 3 hal. Satu, hubbun Nabi wa dzurriyyatihi, agar cinta Nabi dan keluarganya, summa tilawatil Quran. Kemudian ajari anak-anakmu untuk membaca kitab suci Al-Quran. Keluarga kami, keluarga kecil, tetapi memang insya Allah akan kami arahkan ke agama. Putra kami yang sulung juga mondok di salah satu pesantren besar di Jawa, di pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Demikian, Pak. Wah, luar biasa. Dan yang pasti Sananan luar biasa hari ini. Dan yang pastinya untuk Ustadz Mabrursyah juga, kegiatan di rumah yang pastinya untuk Ramadan itu sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan juga sholat tarawih. Apakah di rumah juga sholat tarawih berjamaah? Ya, kami melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Karena memang demikian anjuran pemerintah dalam suasana pandemi COVID-19. Termasuk tadarus Al-Quran. Kan Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada mereka yang rajin bacanya. Jangankan sampai 1 surah ya, 1 ayat saja besar pahalanya. Kata Nabi, man qara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, baginya 1 kebaikan. Fal hasanatu bi'asri amsalihha, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, kata Nabi. Bal alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Jadi baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Wow, luar biasa. Memang Ramadan itu berkah ya Ustadz ya. 1 huruf aja udah banyak sekali pahalanya. Dan juga yang pastinya sebagai seorang Ustadz pastinya selalu menyampaikan, memberikan nasyid-nasyid dan juga tausiah. Di mana ada juga saya pernah dengar bahwa ada sunnah Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan ajaranku walaupun hanya 1 ayat. Nah, untuk Ustadz sendiri nih, untuk masyarakat di rumah Sananet khususnya, apa yang saat ini kita ketahui bahwa kita sedang terkena musibah wabah COVID-19. Mungkin ada yang ingin disampaikan melalui tausiahnya? Dalam situasi COVID pandemi 19 ini, kami mengajak kepada seluruh warganet ya, dimanapun berada, untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah. Kalaulah memang harus bekerja di luar rumah, silahkan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi ini pernah diisyaratkan baginda Nabi. Kata beliau, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahrujuha. Artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu mendengar suatu negeri itu tertimpa wabah, kamu jangan datang ke negeri itu. Dan apabila kamu telah berada di satu negeri yang tertimpa wabah, maka kamu jangan meninggalkan tempat itu. Yang sekarang dikenal dengan barangkali PSBB ya. Jadi yang zona hijau jangan ke zona merah, yang zona merah jangan juga masuk ke zona hijau. Saling mengerti lah Pak Ustadz. Saling mengerti ya. Luar biasa. Nah ini kalau bercerita tentang zona merah dan zona hijau, pasti ada ananda yang di luar kota. Iya. Jadi lebaran ini nggak bisa pulang. Alhamdulillah sudah dijemput pas akhir bulan Rajab. Pesantren Tebu Ireng punya kebijakan lebih awal, sebelum pondok-pondok lain libur, sudah diliburkan, sehingga bisa dijemput lebih awal dan sekarang kumpul dengan keluarga. Jadi di rumah komplit ya Pak Ustadz ya? Komplit ya. Luar biasa. Paket komplit sekarang ya. Dan yang pastinya kegiatan di luar sebagai ketua umum Majelis Ulama Rejang Lebong, mungkin ada kegiatan? Ya, kegiatan kami yang lain mengajar di IN Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, juga sebagai ketua program studi hukum tata negara. Hukum tata negara. Jadi bagi masyarakat warganet yang berminat ya monggo kuliah di IN Curup gitu, kenapa begitu. Benar. Buat
yang baru tamat SMA, SMK juga yang berminat ke YN, silakan. Ini dosen dan juga dosen saya dulunya. Yang pastinya luar biasa untuk YN, keren banget saat ini tahun ini, semoga mahasiswanya makin banyak ya Pak. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Baik, dan untuk Ustadz Mabrusyah yang pastinya hari ini luar biasa. Kita ingin yang pastinya berbagi cerita. Mungkin Ustadz mau berbagi cerita dengan sananya semuanya tentang mungkin kegiatan di rumah boleh, atau kegiatan yang misalnya untuk merayakan Idul Fitri. Baik, bersama keluarga. Saya kira tentang perayaan Idul Fitri ini yang kemarin sempat viral beberapa hari ya. Benar. Ingin kami sampaikan, sesungguhnya Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama satu pandangan bahwa ingin menjaga dan mempertahankan agar Rejang Lebong dalam kondisi zona hijau. Akan tetapi perbedaan itu, kalau ada perbedaan mari kita anggap itu sebagai rahmat. Kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Kenapa ya warganet Majelis Ulama Indonesia kok mengeluarkan semacam pedoman bahwa sholat Idul Fitri di Kabupaten Rejang Lebong itu boleh di tanah lapang atau di masjid? Karena kami mengacu pada fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 bahwa di situ ada zonasi. Jika daerah itu memang zona merah, memang dianjurkan betul untuk sholat bersama keluarga di rumah saja. Iya. Tetapi kalau kemudian zona kuning, itu juga dianjurkan untuk bersama keluarga. Tapi ketika zona hijau, dalam fatwa itu boleh sholat, tetapi tetap di masjid atau di tanah lapang, tapi menggunakan protokol kesehatan. Jadi kami sampaikan ya, kalau warga net di Rejang Lebong ini yakin tentang tidak akan tertular COVID-19, ya silahkan sholat di tanah lapang. Tapi kalau ragu-ragu, silahkan sholat di rumahnya masing-masing. Saya kira demikian menyikapinya. Begitu ya, antara ada peraturan yang kemarin keluar ya. Yang pastinya kita masih di zona hijau, silahkan untuk sholat id. Yang pastinya tetap ikutin protokol dari pemerintah. Kesehatan. Protokol kesehatan itu Mbak, misalnya diwajibkan pakai masker, dan alhamdulillah Pemda hari ini membagi 5.000 masker ya. Kemudian mencuci tangan harus dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal, tidak boleh salaman sebelum dan setelah sholat. Kemudian untuk setelah Lebaran yang biasanya ada silaturahim sanjau naik turun rumah, sebaiknya itu hanya dilakukan untuk kepada keluarga inti saja. Sementara kepada kolega dan lain-lain bisa menggunakan alat-alat komunikasi dan menggunakan media sosial dalam rangka menghindarkan penyebaran COVID-19. Ya, betul sekali Pak Ustadz. Yang pastinya banyak cara untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Betul. Dan Ustadz boleh yang pastinya sanana semuanya yang ada di rumah, yang pastinya kita masih bersama Ustadz Mabrusyah, Ketua Umum MUI Rejang Lebong, dan juga dosen YN dan Syurup. Dan yang pastinya kita pengen ngobrol banyak lagi yang pastinya ya. Hari ini yang luar biasa untuk Ramadan dan Idul Fitri dalam nuansa yang berbeda di tahun ini. Yang pastinya kita akan lebih jauh lagi mengenal Ustadz Mabrusyah, kegiatan sehari-harinya. Dan masih di Sanaan. Oke, Sanaan semuanya, kita lanjut perbincangan kita yang pastinya bersama Ustadz. Ustadz, kalau surat yang tadinya Sri baca itu intinya itu adalah tentang kebajikan yang pastinya, betul ya. Nah, mungkin bisa Ustadz jelaskan dari Ali Imran 133 sampai 135. Iya, biar itu pemirsa tahu apa yang tadi udah dibacakan. Baik, jadi ayat itu menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama dari puasa adalah agar kita meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun. Nah, ciri orang yang bertakwa itu pertama menginfakkan harta yang ia miliki fisarra'i wa dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena itu di tengah pandemi COVID-19 saya kira ya waktu yang tepat lah untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya.
karena banyak yang terdampak seperti itu. Yang kedua, kandungan ayatnya yang Mbak baca tadi, itu kita juga ciri orang yang bertakwa itu yang kedua, di samping tadi memberikan infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang tidak pemarah. Jadi karena apa? Karena kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam sebuah perkelahian, tapi orang yang kuat itu karena Nabi adalah orang yang ketika ia marah dan bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan amarahnya. Maka dalam sebuah hadis kata beliau, rojakna minal jihadil asghar, kami baru saja pulang, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasul, kita kan baru perang dari perang Badar yang luar biasa. Perang apa yang lebih besar dari perang Badar? Ya. Kata Nabi, jihadun nafsi. Jadi itulah, jadi kita jangan menjadi pribadi yang pemarah. Yang ketiga, jadi orang yang bertakwa itu adalah memberikan maaf kepada orang lain. Ini saya kira momentum yang baik ya, di hari Lebaran, walaupun nanti kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung di dunia nyata ya, tapi bisa menggunakan medsos untuk saling memberikan maaf. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah kalau ia melakukan kesalahan, fa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu, kalau mereka melakukan fahisah, perbuatan keji atau zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka segera kembali ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, ciri orang yang bertakwa dalam ayat yang tadi dibaca adalah bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini sebagai manusia biasa. Saya walaupun Gerjang Lebong ini ketua MUI juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, saya dan juga warganet tentu pernah melakukan kesalahan dan kealpaan, baik yang kecil, sedang atau besar. Nabi saja mengatakan kullu bani Adam khata'un, seluruh anak keturunan Nabi Adam yang namanya manusia pasti pernah salah. Wa khairu khata'un at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Caranya perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi aja yang maksum sehari semalam mohon ampun kepada Allah 100 kali. Wa fi riwayatil akhar 70 kali. Nah, kaitannya dengan Idul Fitri, kesalahan yang terkait dengan hablum minallah kita bertaubat. Tapi kesalahan yang terkait dengan hakul adami, hak-hak anak Adam, Allah tidak akan memberikan maaf sehingga kita saling memaafkan, atau dalam tradisi kita nanti disebut halal bihalal. Tadi salah satunya yaitu makna dari surat Al-Imran 133 sampai 135 itu adalah menahan amarah. Gimana sih Ustadz, kita sebagai manusia apalagi seperti Sri ya, pasti agak susah untuk menahan amarah. Nah dalam bulan Ramadan ini kiat-kiatnya untuk menahan amarah itu gimana Ustadz? Ya, marah itu sebenarnya sifat fitrah manusia. Semua manusia tentu dalam kondisi tertentu bisa marah ya. Tetapi Nabi mengajarkan kalau kita sedang marah, kalau posisi berdiri, duduk. Kalau kita sedang pegang sesuatu, letakkan. Kalau masih juga marah, ambil air wudhu, baca Quran, sholat sunnah, kemudian berbaring lalu tidur. Itu kira-kira demikian. Jadi jangan dilampiaskan, karena nanti kalau dilampiaskan ketika marah menjadi tidak terkendali. Ya pastinya banyak istighfar ya Ustaz. Ya istighfar ya. Benar sekali. Iya, dan Ustaz yang pastinya di Al-Imran 133 sampai 135 juga membahas tentang kebajikan. Ini kayak yang berkaitan juga dengan Al-Imran 104. Tentang kebajikan dan juga kemungkaran. Yang pastinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi orang yang seperti ini? Jadi kita memang kalau kita ingin menjadi orang yang muflihun, beruntung, kita ya diantaranya tadi yang Mbak sampaikan, memang harus menyampaikan tanzir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebajikan, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf ya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dakwah bil lisan dengan seperti ini, dakwah bil qalam dengan tulisan, atau dakwah bil hal dengan action. Dakwah bil hal itu misalnya ya ketika saudara kita membutuhkan ya kita bantu. Ya kan, itu luar biasa. Nah kemudian yang nahi mungkar ini kan Nabi mengingatkan kita ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu, tapi tidak dengan merusak, tidak dengan membakar rumah orang. Ya kalau ada kemungkaran tentu yang
boleh melakukan tindakan dengan tangan ini tentu penguasa, polisi, penegak hukum ya. Kemudian famalam yastati, kalau kalian tidak sanggup fabilisan, diingetin, wah itu nggak bener. Kalau kita ngomongin juga nggak berani, fabiqolbi, dengan hati aja, didoakan kita tidak setuju dengan dia. Tapi fadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi tandir amar ma'ruf nahi munkar harus senantiasa digaungkan, harus senantiasa dilaksanakan. Itu juga dalam rangka menjaga mabadi khair ummah, agar umatnya menjadi umat yang terbaik. Diantaranya adalah ada amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa. Begitu Mbak ya. Benar, luar biasa hari ini yang pastinya di Ramadan ini walaupun beda dengan tahun yang lalu, tapi banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Yang pastinya kita bisa berbagi dengan sananya semuanya, dan juga yang pastinya luar biasa bisa menghadirkan ustadz yang luar biasa. Tapi ada yang nggak berbeda itu. Apa itu? Pasar tetap ramai gitu. Oh iya, betul sekali, pasar tetap ramai walaupun di pandemi COVID-19 ya Ustadz ya. Walaupun sudah dihimbau tetap macet saja, apalagi menjelang berbuka. Saya kira masyarakat juga harus. Dan juga yang pastinya menjelang Idul Fitri, apalagi ya. Besok Ustadz, iya. Ya hari potong yang pastinya pasti lebih ramai lagi. Nah, untuk menyikapi hal itu seperti apa untuk sebagai seorang ulama juga, yang namanya kebutuhan pasti harus dipenuhi ya Ustadz. Tapi melihat kejadian-kejadian seperti ini dari mata seorang Ustadz gimana ini? Jadi saya kira masyarakat juga harus diingatkan atau harus sadar ya, bahwa kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain ya, la dororo wa la diror. Makanya kita disuruh di rumah itu dalam rangka apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dan dalam hal ini dimohon juga kepada aparat penegak hukum untuk memberikan himbauan dan tindakan yang cukup tegas walaupun dengan cara yang santun, yang persuasif, sehingga tidak macet betul. Ini kadang-kadang agak ironi juga. Iya, mungkin tadi waktu berjalan ke sini banyak agak macet tadi. Agak macet ya. Agak terlambat 3 menit tadi. Iya. Baik. Dan yang pastinya untuk Ustadz sendiri untuk menanggapi hal itu, yang pastinya dalam pandemi COVID-19 pastinya mungkin bekerja sama dengan pemerintah juga ya. Iya, masukan himbauan tetap disampaikan. Tapi alhamdulillah loh ya, di Bengkulu ini ada 2 kabupaten yang sampai hari ini masih zona hijau. Itu tentu harus kita apresiasi. Benar. Jadi Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong. Tapi kita juga harus tetap waspada dan menjaga dan mempertahankan agar zona hijau tetap terjaga. Kalau sampai zona merah, aduh kita nanti akan repot. Demikian Pak. Ya pasti walaupun sanana semuanya ada di rumah, walaupun kita di zona hijau, tapi tetap waspada ya. Pastinya ikutin terus protokol dari pemerintah, jaga kesehatan dan jaga diri sendiri. Yang pastinya semoga wabah ini cepat berakhir ya. Termasuk takbiran Mbak barangkali ya, takbir keliling mungkin tidak akan dilaksanakan ya. Takbir keliling. Ya kalau takbir di masjid 1 sampai 10 orang atau 5 orang boleh. Oh, berarti dibatasi 5 sampai 10 orang. Sampai 10 orang. Biar jangan juga terlalu sepi. Tapi masyarakat yang lain yang tidak di masjid, takbiran lah bersama keluarga di rumah masing-masing. Benar. Tentu hikmahnya pandemi ini, kalau selama ini kita sibuk di luar, sekarang kan bisa buka dengan keluarga, sahur dengan keluarga, dengan anak-anak lebih dekat, dengan istri juga bisa berinteraksi lebih banyak. Benar, dan yang pastinya ibadahnya lebih rajin lagi, seperti murotalnya lebih banyak lagi, yang pasti seperti anak Ustadz mungkin ya. Luar biasa hari ini. Nah Ustadz, sanada semuanya ya, masih bersama Ustadz Mabrusyah hari ini, luar biasa di Senin kedua yang pastinya dengan tema Ramadan dan Idul Fitri dalam nuansa yang berbeda. Dan yang pastinya apa nih Ustadz persiapannya untuk menjelang Lebaran? Lebaran kan 1 hari lagi nih. Ya kalau apa sama dengan kita nyiapin kue Lebaran untuk ibu di rumah? Ya kita kan juga warga masyarakat biasa lah ya, lazim lah ya membersihkan rumah, kemudian persiapan Idul Fitri yang sebagaimana lazimnya. Tapi di samping itu semua kami ingin mengatakan bahwa Idul Fitri itu tidak selalu ya ini identik dengan baju baru.
dengan makanan yang serba ada, tapi sebenarnya yang paling hakiki adalah Idul Fitri itu iman yang semakin bertambah, ketakwaan kepada Allah yang semakin meningkat. Walaupun ya kalau ada rezeki baju baru boleh, tapi saya kira juga jangan terlalu berlebihan. Benar. Mengingat barangkali saudara-saudara kita yang lain karena terdampak COVID-19 tidak bisa membeli baju baru. Saya kira benar ada himbauan beberapa waktu yang lalu ya, kalau makan buka puasa sahur tidak perlulah dipamerkan di medsos. Benar. Untuk menjaga perasaan saudara kita yang lain. Kalau ada rezeki lebih baik kita berbagi. Iya. Ya bisa diam-diam atau bisa dipublis untuk memberikan akuntabilitas kepada orang lain bahwa yang kita sampaikan ini kalau satu organisasi biar jelas, biar tidak ada dusta di antara kita. Tapi kalau mau diam-diam juga baik untuk memberikan bantuan. Sebab saat inilah kita diminta atau dianjurkan untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya kira itu. Ya, tadi Ustadz udah berbicara masalah posting makanan. Ini hukumnya apa nih Ustadz? Kan banyak sekali nih. Kalau waktu berbuka posting berbukanya dengan ini dengan ini. Nah ini hukumnya gimana kalau mungkin masyarakat Sananet yang di rumah ada yang tahu ada yang enggak. Mungkin setelah Ustadz jabarkan nanti nggak ada yang posting makanan lagi. Ya sebenarnya boleh saja tapi jangan terlalu berlebihan lah. Karena ya nanti kalau semuanya kita posting kita akan menjadi riya. Tetapi memang begini, di medsos itu saya kira sarana kita untuk saling berinteraksi. Kalau kita tidak mengisi medsos dengan konten-konten yang positif, nanti akan diisi dengan konten yang negatif. Saya kira memang yang penting niatnya lah dijaga, nawaitunya dijaga. Kayak saya ya barangkali termasuk ya katakanlah Ustadz yang cukup rajin juga di medsos ya. Itu kenapa? Karena kalau nanti kita tidak mengisi medsos dengan kegiatan dakwah atau yang positif, nanti khawatirnya medsos hanya diisi dengan hal-hal yang negatif. Tetapi yang menjadi poin untuk digarisbawahi, kalau ribut dengan suami, ribut dengan istri, curhatnya tidak perlu di medsos. Benar. Yang pastinya masalah keluarga jangan dibawa ke medsos ya Sananet. Yang pastinya luar biasa ya. Jadi pastinya boleh kita gila medsos tapi untuk kebaikan, seperti tausiah dari Ustadz Mabrusyah yang pastinya. Ya Ustadz ya? Iya. Benar. Dan yang pasti Ustadz di Lebaran kali ini, kalau tahun kemarin mungkin ada halal bihalal. Iya. Apakah yang tahun ini H-1 untuk keluarga saja di rumah Ustadz atau memang nggak terima tamu gitu? Ya saya kira hanya dengan keluarga. Paling kami kalau pulang kampung nggak, mudik juga nggak. Biasanya kami tiap tahun pulang kampung ke Martapura Aku Timur. Tapi karena taat dengan pemerintah kami nggak akan pulang kampung. Ya paling berlebaran dengan keluarga di Curup, paling jauh di Kepahyang lah. Oh, paling jauh di Kepahyang. Ya pastinya nggak pulang bukan karena nggak sayang ya. Iya. Tapi karena kita sayang sama keluarga ini. Justru karena kita sayang dengan keluarga kita nggak pulang. Iya, luar biasa. Oke, Ustadz, luar biasa hari ini yang pastinya Sananet semuanya lebih kesini lebih asik bicara. Yang pastinya berbincang-bincang berkah dengan Ustadz Mabrusyah. Yang pastinya salah satu motivasi juga buat kita, juga inspirasi buat saya. Yang pastinya seorang dosen dan juga ketua umum MUI Rejang Lebong. Dari mata seorang MUI yang pastinya luar biasa hari ini Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kiat-kiat dalam Ramadan maupun menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah. Baik, kami juga mengingatkan kepada warganet di Rejang Lebong dan dimanapun yang menonton siaran ini, bagi saudara-saudaraku yang belum membayar zakat fitrah, ayo segera membayar zakat fitrah. Karena himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Agama, dari NU, dari Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, seyukianya zakat fitrah itu diberikan lebih awal agar bisa didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, para fuqara wal masakin. Akan tetapi jika memang kita barangkali belum punya kecukupan rezeki untuk membayar zakat fitrah, ya segeralah, jangan sampai terlambat. Karena dalam fikih waktu terakhir membayar zakat fitrah adalah ketika khotib telah naik mimbar di hari raya. Kalau khotib sudah naik mimbar, kita baru mau bayar zakat fitrah, maka tidak ada zakat fitrah. Yang kita berikan menjadi sedekah biasa. Ini artinya masih hari Jumat, besok hari Sabtu,
Kalau di masjid kami biasanya besok ba'da zuhur akan diberikan. Akan dibagikan. Di masjid lain barangkali bisa lebih cepat. Demikian. Kami ingatkan karena dalam hadis shaumul 'abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yahruja zakatul fitri. Puasa seorang hamba itu akan tergantung pahalanya antara langit dan bumi sehingga ia membayar zakat fitrah. Dan kepada saudara-saudaraku yang kaya, para agniya yang diberikan kelebihan, ini saya kira juga momentum yang tepat untuk mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Yang tentu telah cukup haul, nisab dan harta kita itu adalah milik kita sendiri, milik yang sempurna. Bagi yang belum cukup nisab barangkali juga tidak terhalang tetapi memberikan infak dan sedekah. Saya kira demikian, Pak. Oh, luar biasanya. Pastinya zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang pastinya yang wajib kita bayarkan karena zakat sendiri itu membersihkan harta yang kita miliki ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah, boleh tahu nih Ustadz untuk zakat tahun ini boleh cerita mungkin ya kisarannya. Kalau diuangkan ini sebenarnya zakat ini yang aula, yang utama menggunakan beras. Kalau beras tentu tidak ada perubahan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Masih sama ya? Ya sama, tetapi kalau diuangkan ada 3 klaster bagi masyarakat yang sehari-hari mengkonsumsi beras dengan kualitas super. Terjang Lebong ini ditetapkan 1 orang 35.000. Bagi masyarakat yang sehari-hari mengkonsumsi beras dengan kualitas medium menengah 30.000. Dan bagi masyarakat yang mengkonsumsi di bawah itu 25.000 per jiwa. Iya. Gitu, dan ingat lagi Sananet, ingat bayar zakatnya dan ketentuannya udah dibicarakan sama Ustadz, dan jangan sampai lupa bahwa zakat itu wajib yang pastinya untuk membersihkan harta kita. Ya, nah Ustadz, kalau masalah membayar zakat ada yang tidak mampu, misalnya seperti sahabat-sahabat kita yang pasti umat muslim yang nggak mampu, ini gimana solusinya? Ya kalau memang dia tidak mampu betul, tentu mereka berhak menerima zakat. Tetapi dalam konteks hari ini saya kira hampir tidak ada lah, walaupun kategori miskin untuk mengeluarkan uang 25.000 1 tahun 1 kali, ya. Itu saya kira hampir tidak ada. Tetapi kalau memang tidak ada betul, ya tentu mereka berhak mendapatkan zakat, bukan dizakati untuk disantuni sehingga mereka bisa bergembira di hari Lebaran. Benar Tetapi sekali. Yang ingin kami sampaikan kepada para amil ya, amil itu hanya berhak mendapatkan 1 bagian ya. Yang menjadi stressing tentu yang harus diberikan fuqara wal masakin, para fakir dan miskin. Jangan amilnya lebih banyak dapatnya dari fuqara masakinnya. Sehingga para fuqara masakin ini, orang-orang du'afa ini, ya hari Lebaran tuh bisa senang lah di hari, bisa tersenyum gitu. Benar. Bisa tersenyum walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan pasti bisa merasakan hari kemenangan di hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Luar biasa Sanana, hari ini perbincangan kita yang pastinya semakin sore semakin seru ya. Yang pasti kebersamaan kita bersama Ustadz Ma'bur Syah. Dan yang pastinya Ustadz sedikit ini di luar dari tema kita yang pastinya kita ketahui bahwa ini mungkin mau menggali sedikit tentang pribadi keluarga Ustadz. Yang pastinya adik dari Ustadz juga seorang ulama juga, Ustadz Faham Syah, yang pastinya dosen juga kemarin. Dan apakah ini memang dari keturunan memang ada bibitnya jadi Ustadz? Ya kalau keluarga ada ibu saya 4 beradik ya, yang perempuan ibu saya sendiri, kakak ibu saya almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus saya itu seorang kiai, punya pondok, ya pengasuh pesantren. Kemudian ada adik ibu saya Kiai Munif juga pengasuh pondok pesantren. Barangkali ya dari situlah kemudian kami sejak kecil ya diajari untuk belajar di musola, di masjid, dan dimasukkan ke pesantren, sehingga ya hari ini bisa berbagi sedikit lah. Akhirnya bisa menjadi seorang ulama masih di Rejang Lebong. Dan mungkin Sanana semuanya mungkin wajar kalau misalnya Ustadz Ma'bur Syah menjadi seorang ulama juga banyak sekali adik-adiknya juga, karena memang beliau memang keturunan dari Ustadz juga. Dan untuk Ustadz Ma'bur Syah mungkin untuk terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Rejang Lebong khususnya, baik itu menjelang Idul Fitri maupun Ramadan, karena Ramadan sedih sebenarnya berpisah dengan Ramadan. Iya. Sedihnya
karena 2 hari lagi dari menjelang H-1 kita Ramadan akan meninggalkan kita. Mungkin ada kiat-kiat atau nasihat atau tausiah yang akan disampaikan yang pastinya untuk warga Sanana semuanya dimanapun Anda berada. Jadi kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama warga Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya ya, selamat menunaikan ibadah puasa walaupun tinggal 1 hari besok ya. Iya. Dan kita telah hampir sampai di hari kemenangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan saya selaku pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kekhilafan warganet tentu kami telah maafkan lebih dahulu. Dan yang paling penting kami sampaikan dalam situasi Covid pandemi 19 ini, pada kita mengikuti protokol kesehatan, menghindari kerumunan, menjaga jarak yang aman, kemudian kalau kemana-mana memakai masker, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di samping ikhtiar lahiriah perlu dibarengi dengan ikhtiar batiniah. Semoga setelah Ramadan ini pandemi Covid-19 segera berlalu, diangkat oleh Allah penyakitnya, dan kita kembali hidup normal sebagaimana sedia kala. Amin, amin rabbal alamin. Semoga wabah ini cepat berakhir, dan yang pastinya semoga kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan dengan sehat, walafiat, dan juga bisa ketemu Ustadz lagi di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, yang pastinya Sanana semuanya yang ada di rumah, yang pastinya biar berkah, dan yang pastinya biar masyarakat Rejang Lebong khususnya sehat, yang pastinya wabah ini cepat menghilang, dan kita minta sama Ustadz untuk memimpin doa, yang pastinya semoga apa yang kita munajatkan pada sore hari ini bisa dijabah oleh Allah, dan yang pastinya semoga semuanya berkah di Ramadan ini. Amin, amin. Silakan Ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin warḍu 'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Li khamsatun udfi biha kharal wabail hatima, al-mustafa wal murtada, wabnahuma wa fatima. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kesalahan ibu bapak kami, dosa guru-guru kami. Allahumma ya Allah, jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh, solehah. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya kira warganet semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara semuanya, semoga terima kasih untuk Ustadz udah memimpin doanya. Semoga apa yang kita munajatkan pada sore hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya kru yang bertugas pada sore hari ini, yang pastinya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa, dan juga untuk Ustadz Marbrusya yang pastinya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang pasti terima kasih banyak sudah bersedia datang kebersamaannya di sini. Semoga di tahun berikutnya di next time yang pastinya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Tapi karena waktu dan kesempatan yang sudah membatasi kita, insya Allah di season yang berikutnya kita akan ketemu lagi dengan Ustadz dan akan mengobrol banyak lagi dengan beliau. Dan yang pastinya
kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih, dan LT Media saya juga yang pastinya terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Sidaholik pamit, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.